Udah nih, Pak. Ya, silakan mulai. Udah di-record kan? Siapa sih Sultan? Ini tanya apa? Belum berhasil tanya kan kita? Dar, Rafli buka udah mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Tarfi Darmawan, NIM 13200125. Lanjut. Nama saya Rosalinda, NIM 13200192. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, Sultan. Ada nggak Nyong? Ada. Hah? Ada. Ada nggak? Ada. Dengar jelas kan nih? Jelas ya? Jelas. Perkenalkan nama saya Andi Pangeran Sultan Mujaki. NIM saya 13200164. Di sini kita akan mempresentasikan simulasi kendali mesin listrik motor DC. Ini abstraknya. Motor DC merupakan salah satu motor listrik yang banyak digunakan dalam industri dan akan tetap diminati oleh dunia usaha industri. Karena karakteristik pengaturan yang baik dari setiap spesifik motor DC dapat diamati bentuk karakteristik yang diperoleh dengan menjalankan atau mensimulasikan model dinamis, matematis, dan dari motor DC. Salah satu tujuan penelitian ini yaitu untuk merumuskan model matematik motor DC, kemudian dari model tersebut dilakukan analisis dan simulasi menggunakan simulasi untuk mempelajarinya atau mengamati. Pengendalian arus jangkar melalui kendali jangkar, kendali medan maupun melakukan kedua terminal tersebut. Manfaat pragmatis yaitu mengetahui mengenai karakteristik motor DC untuk setiap jenis spesifik. Dari respon karakteristik yang dihasilkan akan membantu untuk menentukan jenis spesifik yang cocok digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini pendahuluannya. Ya, itu Pendahuluan. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk berubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam medan, maka akan timbul tegangan GGL yang berubah arah pada setiap setengah putaran sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja motor DC adalah bahwa arah medan magnet rotor selalu berusaha berada pada posisi yang berlawanan arah dengan arah medan stator. Ini mengikuti sifat magnet bahwa jika magnet yang berlawanan arah dikaitkan satu sama lain, mereka akan saling tarik-menarik. Magnet yang searah akan saling tolak-menolak pada motor DC. Daerah kumparan medan yang diakhiri listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya berlangsung melalui medan magnet. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus sebagai tempat berlangsungnya perubahan energi. Agar proses perubahan energi dapat berlangsung secara sempurna, maka tegangan sumber harus lebih besar dari ada tegangan gerak yang disebabkan reaksi lawan. Untuk menjaga kontinuitas momen putar rotor, maka arah medan magnet rotor harus menyesuaikan.
efek perubahan arah medan rotor yang dapat diciptakan dengan melakukan perubahan arah aliran arus yang mengalir dalam rangkaian jangkar. Perubahan aliran arus ini dilakukan dengan menghubungkan rangkaian jangkar dengan sumber tegangan luar melalui sikat arus yang dilengkapi dengan komutator. Alat dan bahan simulasi kendali mesin listrik. 1. Software Proteus. 2. Atmega 16. 3 button. 4. Mindres 1K, 5 motor, 6 tip 31. Dan ini berikut hasil SS-annya ya. Ini hasil SS-an program di Proteusnya. Terus Ini lanjut ke pembahasan. Software Proteus. Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSP pada level skematik sebelum rangkaian skematik diupgrade ke PCB. Sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik dengan program ARES untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat. Software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian microcontroller. Proteus juga bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Terus pengenalan Proteus. Fitur-fitur dari Proteus adalah sebagai berikut. Memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog, maupun gabungan keduanya, mendukung simulasi yang menarik dan simulasi secara grafis. Mendukung simulasi berbagai jenis microcontroller seperti PIC 805 1 series, memiliki model-model peripheral yang interaktif seperti LED, tampilan LCD, R5232, dan berbagai jenis library lainnya. Mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ammeter, oscilloscope, logis analyzer, dan lain-lain. Memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient, frekuensi, noise, distorsi, AC, dan DC, dan lain-lain. Mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog. Mendukung open arsitektur sehingga kita bisa memasukkan program seperti C++ untuk keperluan simulasi. Pengertian dari microcontroller Atmega 16. Microcontroller adalah suatu keping IC di mana terdapat mikroprosesor dan memori program ROM, Ready Only Memory, serta memori serbaguna RAM, Random Access Memory. Bahkan ada beberapa jenis microcontroller yang memiliki fasilitas ADC, PLL, EEPROM dalam satu kemasan. Penggunaan microcontroller dalam bidang kontrol sangat luas dan populer. Microcontroller di antaranya Intel, Microchip, Winbond, Atmel, Philips, Semic, dan lain-lain. Untuk tipe AVR ada 3 jenis, yaitu AT-Tiny, AVR klasik, AT-Mega. Perbedaannya hanya di fasilitas dan input-output yang tersedia serta fasilitas seperti ADC, EEPROM, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah ATmega 16 yang memiliki teknologi RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz. Kemudian ATmega 16 lebih cepat dibandingkan variasi MSC 51. Dengan fasilitas yang lengkap tersebut menjadikan ATmega 16 sebagai microcontroller yang powerful serta Selain itu, microcontroller ATmega 16 ini lebih mudah dijumpai dan harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. ATmega 16 merupakan salah satu microcontroller 8 bit buatan Atmel untuk keluarga AVR.
yang diproduksi secara massal pada tahun 2006. Karena merupakan keluarga AVR, maka ATmega 16 juga menggunakan arsitektur RISC. ATmega 16 memiliki beberapa kemampuan, yaitu sistem mikrokontroler 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz. 2. Memiliki memori flash 8 KB SRAM sebesar 512 bit dan EEPROM Electrical Erasable Programmable Read Only Memory sebesar 512 bit. Ketiga, memiliki ADC pengubah analog ke digital internal dengan keteliti 10 bit sebanyak 8 saluran. Keempat, memiliki PWM plus wide modulation internal sebanyak 4 saluran. Kelima, portal komunikasi serial USART dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps. Keenam, pilihan mode sleep untuk menghemat penggunaan daya listrik. Mikrokontroler ATmega 16 memiliki 40 pin untuk model PDIP dan 44 pin untuk model PQFP dan PLCC. Terus nama-nama pin untuk mikrokontroler ini adalah VCC, merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan tegangan pencatu daya positif. 2. GND untuk tegangan pencantu daya negatif. Yang ketiga, port A0 sampai port A7 sebagai port input-output dan memiliki kemampuan lain, yaitu sebagai input untuk ADC, yang merupakan 8 bit directional port input-output. Setiap pinnya menyediakan pull-up resistor dengan resistor dapat diatur per bit. Output buffer port A dapat berarus MA dan dapat mengendalikan display LED secara langsung. Selain itu, ke-8 pin port A juga digunakan untuk masukkan sinyal analog bagi AD konverter. Yang keempat, port B0 sampai port B7 sebagai port input-output dan juga memiliki kemampuan yang lain yang merupakan 8 bit directional port input-output. Setiap pinnya... Sorry, saya potong bentar. Siapa? Pak? Rosa. Teori yang dibahas di presentasi kali ini, fiturnya yang berhubungan, fitur mikrokontrolernya yang berhubungan dengan alat kamu aja, alat kalian aja. Jadi yang nggak usah... fitur yang nggak dipakai di alat kalian yang nggak usah dibahas. Ya, nggak usah banyak. Jadi panjang banget soalnya. Ya Pak, maaf ya. Lanjut aja Pak ya. Ini terus kita menggunakan pas button. Pas button di sini itu sakral tombol tekan adalah perangkat sakral sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem tekan unclock atau tidak dikunci. Terus kita menggunakan minres 1K. Kalau nggak salah Pak, minres 1K itu resistor ya? Nah, nggak tahu kalian yang pakai gimana sih? Nah, Pak, saya nyari itu itu ya udah nanti lihat di ininya aja di alat. Lanjut ya. Minres 1K. Resistor adalah komponen elektronik pasif, artinya resistor dapat beroperasi tanpa menggunakan pasukan listrik eksternal. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir. Resistor pada sebuah rangkaian kelistrikan digunakan sebagai 1. Pembatas arus listrik, 2. Pengatur arus listrik, 3. Pembagi tegangan listrik, 4. Penurun tegangan listrik. Yang kelima ada motor. Ini untuk motor DC atau motor listrik DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion. Motor DC ini juga digunakan sebagai motor arus arah seperti namanya. DC motor memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus arah
atau DC, direct current. Untuk mendapat menggerakkannya, motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Prinsip Eh, kerja motor DC terdapat dua bagian. Itu langsung ke 6 pakai tip 31 aja. Tip 31 itu sama dengan resistor, merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai switch elektronik. Kerjanya hampir sama ya dengan switch mekanik. Jika kita ingin mengaktifkan switch, Anda cukup tekan tombol atau geser jika menggunakan switch geser. Begitupun juga pada transistornya. Kita langsung ke ini aja Pak ya, ke simulasinya. Nah, ini simulasinya Pak. Kita Ini kesimpulannya belum, Nyung. kesimpulannya ya. Dari kesimpulan. Sebentar Pak, Dari, ini dari jurnal yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Motor DC merupakan alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Jenis-jenis motor DC yaitu motor DC penguat terpisah dan motor DC dengan penguat sendiri yang terbagi lagi menjadi motor DC shunt, seri, dan komponen. Aplikasi dari motor DC yaitu antara lain sebagai penggerak pintu geser pada otomatis sistem monitoring ruangan, penyimpanan database, selain itu juga dalam rangkaian robot sederhana. Nah, dan ini rangkaian Proteus rangkaian kita di Proteus. Ini Pak. Kok screen-nya kagak muncul? Nggak muncul ya? Udah. Muncul. Di sini kelompok kita ini pakai Atmega. Muncul nggak? Muncul. Di sini pakai Atmega 16, pas button. Terus sini ada min, ini ya kayaknya ini resistor deh. Min rek 1K, terus kita pakai ini buat motor DC-nya. Dan ini tip 31. Ini untuk menjalankannya klik 2 kali. Ini di sini. Kelihatan ya? Ini Pak, jadi kalau misalnya gini kita Sabarnya. suara aku kedengaran nggak sih? Kedengeran. Bentar lagi Iya, aja. kedengeran. Terus lanjut. Nanti aja Pak lagi ajan.
aku di semester lain di rumah itu kan udah di itu terus ada ya ini masih buka terus mana tidak nah aku kan Gimana cara kerjanya itu? Ini Pak, Lanjut, jadi nanti ini saya screen itunya dulu ya, kode Siva VR-nya dulu. Jadi apa nih? Jadi di sini saya pakai Atmega 16, terus saya pakai 12.000. Kamu mau nampilin apaan? Ada nggak Pak? Ini yang kelihatan baru rangkaian masih Proteus nih. Bentar Pak, saya subscribe. Ada nggak Pak? Itu. Nah, ada tuh. Ya kelihatan. sini Saya di sini aja Pak. Ini cuma segini aja sih, nggak banyak mana. Jadi di sini. Ini kan ke bawah ini kemana ini? Saya pakai dividen kiri pin B, terus kalau misalnya stop pin B ini. Ini programnya. Ada yang bisa jelasin programnya? Iya, ada yang bisa jelasin. Ayo nih Andi sama satu lagi siapa? Sultan. Sultan. Udah macam kerajaan ini, udah ada pangeran, udah sultan juga. Berat, Pak. Ini kalau maaf nih Pak ya kalau salah nih Pak. Kayaknya ini jika kayaknya yang pertama tuh kan if jika pas button ditekan itu akan memutar ke kiri, dan jika tidak putar ke kiri berarti else if-nya akan mutar ke kanan. Dan kalau pas button yang ketiga dipencet itu semuanya akan mati, bukan mati sih, maksudnya gak mutar gitu motor DC-nya. Yang lain gimana? Bener nggak begitu? Ini coba yang lain pendapatnya. Ya kurang lebih kayak gitu, Pak. Kira-kira seperti itu emang. Ayo nih program siap yang buat, coba. Ngaku. Saya Pak. Rosa, Pak. Ini jadi tugasnya dibagi-bagi, Pak. Jadi tuh saya kalau gesal tuh saya sering lihat di YouTube tuh kayaknya kalau misalnya ini tuh if jika pas button pertama diklik dia motor DC-nya tuh akan putar ke kanan Pak. Dan jika misalnya dia jika pas button kedua diklik, misalkan pas buttonnya mati, yang pertama mati nih, terus klik yang kedua, dia akan putar ke kiri. Dan jika pas button 3 diklik, itu motor DC-nya akan mati, Pak. Oke, coba buktiin di simulasi rangkaian. Di simulasi rangkaian aja, Pak.
maaf ya kalau misalnya belum terlalu ini. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Iya, namanya juga masih belajar Pak ya. Nah ini bentar saya matikan dulu. Nah ini kalau misalnya ini diklik, ini pas button ini, pertama dia nyalain dulu. Ini masukin filenya, tugas UAS, terus oke, open, kita running. Dan jika, nah ini udah terhubung semua. Ini jika pas buttonnya 1 ditekan, dia akan putar ke kanan. Dia mau putar kanan ya, putar ke kanan. Arah jarum jam ya, jangan ke kanan ke kiri. Oh, Ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau ke dia kanan akan, dia kan muter. iya Pak, maaf Pak. Terus kalau misalkan pas button 2 ditekan, dia mana nih? Kan dia mati nih. Kenapa dia nih Pak? Itu yang ketiga yang kali Bingung dipencet. kan kalian yang bikin program Iya. gimana sih? Iya Pak, ini saya bercanda aja. Nah dia kalau misalnya ini ditekan, dia ke kanan. Oh ini ganti. Kalau ini sebentar Pak. Oh ini ke kiri pas button 1. Pas button 1 ini jarum. Oh ini jarum jamnya ke kiri Pak. Tuh, berlawanan. Masih searah jarum jam itu? Kenapa Pak? Masih kelihatan searah jarum jam? Masih searah, masih searah. Masih Sarah ya? Nih. Iya. Nah, ini jika kalau yang kedua nih, pas button kedua. Nah, dia malah putar balik, Pak. Jika pas button 2 diklik dia Oke, putar balik. berlawanan arah jarum jam. Dan jika misalnya kita klik pas button 3, dia akan mati. Berhenti ya, bukan mati. Iya, bukan mati, berhenti, Pak. Karena dari awalnya emang nggak ada yang hidup, komponen nggak ada yang hidup, nggak ada yang dikasih nyawa. Pak, ya. Aktif searah jarum jam ketika klik yang tombol atas terhubung ke pin berapa itu? Ini yang pas button pertama itu ke Terhubung ke pin mana yang nggak kelihatan, sebentar Pak. pin berapa nih? Gedein gimana sih? Besaran, buset, kecil banget. Nih Pak, ya kelihatan dah. Ya kelihatan pin B, pin B0. Yang kedua pin 1, yang ketiga pin B2 ya. Bandingin sama programnya, bener nggak itu programnya? Program di itu ya, Pin CPF. pin B1 searah jarum jam. Pin B0 searah jarum jam. Pin Ya. B1 berlawanan arah jarum jam. Pin B2 dia stop. Ya. Terus gimana nih Pak? Itu buka CPR-nya. Buka itunya ya. Bandingan Iya, programnya, bandingin. Bandingin. Bentar Pak. Ada nggak? Nah, ada. Iu yang bisa jelasin Tapi kecil banget. Coba dari atas. dari atas. Ini ya. Tuh. Inisialisasi include mega16.hexa.h ya. Itu artinya inisialisasi IC yang digunakan. Iya. Terus dia ada define. Define itu variabel ya. Ada variabel namanya variabel Kanan. Adanya di pin B. Pin B. Variabel Kiri pin B. Harusnya nggak juga. usah pakai pin B nih. Harusnya Oke. variabel kanan, include kanan. Terus ada lagi define
Ya bukan include, define maksud. Define kiri, ada lagi define stop. Stop. Itu sebenarnya udah cukup. Terus define apa nih, on. Apa cewek itu apa sih On Pak? apa Cewek tuh? port deh. Apa tuh? Ada lagi Define. define, con, apalagi tuh. Report date. Kalian kagak pakai itu sih, nggak pakai konsultasi, nanya-nanya, gitu, nggak tahu. Iya Eh, Pak. Ini apaan tuh? Port B 00 itu inisialisasi untuk port B sebagai input. DDRB tuh apa? DDRB berapa tuh? DDRB 0x 0x00. X00 input juga. Port Port D, D port D. sebagai output. Port D output ya. Tadi Ya, motornya terhubung ke port berapa tuh? motornya Terhubung ke port. port Lihat di inian, di rangkaian. Di Motornya rangkaian. terhubung ke port berapa? ya rangkaiannya. Ke port D, bener ya. Port D0 sama port D1. Udah, terus balik lagi. Port D0 sama port D1. Port D0 sama port D1. Oke. Terus baru deh program utamanya nih. Oh, ini Jika programnya ini Pak. Ini programnya buat push button ya? iya cuma buat push button, semua input sama output aja. Tapi yang kiri sama kanan itu nggak di ini kiri kanan on nggak didefinisiin, define port apa namanya, coba define coba lihat di atas, define apa lagi, Nih, define di atas paling atas, Udah Pak ini. define kiri pin B titik 1 ya, pin B 0 Define kiri, kanan pin B 0 kiri titik pin 0. B 1. Oh ini udah langsung nih, Iya, stop. pin B0 pin B1 Pin B2. sama dengan 0 atau sama dengan 1 gitu ya. Udah terus ke bawah. Will. Ini udah langsung variabelnya udah langsung kayak konstan lagi. Terus bawah if kiri. While Apa ini. tuh? Nggak If. kelihatan. Kalau ke kiri dia ngapain? Kanan. Dia nggak baca tombol nggak? Kenapa Pak? Tombol nggak baca tombol nggak? Dia fungsi membaca tombolnya tuh di mana gitu? Kanan kiri. Kayaknya di sini depannya, di sini dia. Oh, di define pin B ya? Yang Tuh. di atas define pin apa? Pin B, pin D. Pin B ya, Kalau oh ini. kanan pin B. Sama Ini sih. pembacaan inputnya langsung dari define ya. Dari define. Ya. Langsung ke bawah. Kanan, kiri. Oke, udahlah. Iya. Ya, oke. Terus bawah, lanjut. Bawah. Ini udah Pak ini. Kan dia, oh rupanya ini. Cuma ada percabangannya cuma ada 3 ya. Iya, ada 3. Kalau ditekan, dibaca ditekan apa enggak, pin B1 ditekan apa enggak, pin B2 ditekan atau enggak, itu para percabangannya di situ doang. Terus setelah itu kalau enggak ada yang ditekan apa yang dilakukan? Kenapa Pak? Kalau enggak ada yang ditekan apa yang dilakukan? Enggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ditekan, dia nggak ini Pak, nggak. Else if-nya ada berapa kali tuh? Else if-nya kalau ada L1, 2, 3, ada 3. Nggak kelihatan sih. Ada 3 Pak, ada 3. Else if jika kanan sampai. Oh ya benar ada 3. Pas. Oke, percabangan di situ doang ya. Jadi ngebaca inputnya tuh di else if sama include yang tadi, bukan include apa, define yang tadi ya. Iya Pak. Untuk pendefinisiannya. Terus apa lagi, stop. Ya, cuma dia nggak ada fungsi latching sih ya. Jadi push buttonnya harus ditekan terus. Oh, ditekan terus dia bakal berarti dia. Kalau nggak ditekan dia nggak mau berhenti.
Bukan nggak mau berhenti, maksudnya nggak mau muter kalau Nggak nggak muter. ditekan. Coba kita lihat dulu ya, Pak ya, di itunya. Itu karena kalian nggak bikin nge-latch, jadi tekan sekali, harusnya kan tekan sekali dia muter terus ke kanan, Tekan. muter dua, Begini ya. muter terus ke kiri. Kosan mau pulang kok hancur. Oke, ya udah. Ini udah ya Pak ya? Programnya Kenapa, Pak? bisa ditambahin nih sebenarnya. Ini kan kalian cuma ngatur ya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi kalian belum buat ngatur kecepatannya. Ya. Kecepatannya nggak bisa belum diatur nih. Harusnya bisa ditambahkan program untuk mengatur kecepatannya. Selain dari dia mengatur arahnya ke kiri sama ke kanan atau arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, bisa ditambahkan program untuk ngatur kecepatannya. Ngatur kecepatannya fungsinya pakai PWM, tinggal cari aja program untuk mengatur kecepatan motor DC. Kebetulan ini motor DC-nya motor DC yang simple, cuma motor DC yang sifatnya brush ya, brushed DC. Jadi yang pakai sikat kayak motor Tamiya ya, motor mobil-mobilan Tamiya. Sebenarnya kalau kalian yang mau lebih update lagi, motornya bisa diganti dengan motor yang brushless. Itu yang dipakai buat motor listrik, motor sepeda listrik gitu ya. Ya cukup, jadi torsinya dapat tuh, kecepatannya juga bisa diatur dengan lebih akurat kalau pakai brushless DC. Malah ya torsinya dapat kalau di brushless. Tergantung sih motornya kan, ini biasanya kalau motor DC kan kecil-kecil dan dia cepat panas kalau mau dijadiin motor listrik, jadi sepeda listrik ya, cepat panas karena dia pakai sifatnya pakai sikat. Tinggal cari aja teori tentang macam-macam motor DC. Ada motor DC brushless, ada brushed, ada lagi motor stepper, ada lagi motor servo, macam-macam motor tuh. Kalian bisa cari aja, pelajarin untuk pengembangan diri kalian sendiri ya. Nah, sementara untuk ini, untuk kiri kanan ya bolehlah, tinggal tambahin aja kecepatannya, atur kecepatan. Sayang juga kalau nggak pakai, bisa diatur kecepatannya. Tinggal tambahin fungsi PWM ya. Fungsi apa Pak? TWF. PWM. Pulse wave modulation. Modulasi lebar pulsa. Nanti itu kita cari sama-sama ya. Jadi kalian juga saya pandu tetap ya. Alatnya dijadiin ya. Iya Pak. Nanti alatnya dijadiin. Jauh. Ya minimal yang kayak begini lah. Kalau mau yang maksimal ya pakai PWM. Jadi bisa diatur kecepatannya. Selain arah putar, juga bisa diatur kecepatannya. Oke. Nah kalau seandainya kalian konsultasi tiap kali udah saya suruh nanya gitu ya. Tapi kagak ada yang nanya, cuma beberapa. Iya Pak, maaf Pak. Ini aja tahu udah jadi. Programnya masih nggak tahu di programnya apa, asal ngikutin doang dari YouTube. Gak apa-apa, awalnya dari ngikutin YouTube. Iya, itu kan kayak referensi aja Pak ya, nyari-nyari di YouTube kali aja. Iya, tapi sedikit demi sedikit dipahamin dari programnya, dari segi perancangan hardware-nya gitu kan. Ini syukur-syukur bisa ini nih apa namanya? Bisa berkembang. Bisa. Ini udah lumayan dari CodeVision APR udah bisa connect ke Proteus ya, terus bisa disimulasiin jadi lumayan. Tinggal hardware-nya aja dijadiin ya. Oke. Insyaallah Pak. Itu aja. Udah Pak. Saya kembali ke kalian. Penutup ya? Iya. Ini udah Pak penutupan. Ya udah, kapan lagi Pak? Iya, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf Pak kalau misalnya masih kurang. Namanya juga masih belajar Pak ya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Ya.
Halo guys. Ini udah keluar ya? Wih, udah keluar deh Nyong. Ini recordnya mau ditaruh di mana? Matiin record kan? Nyong, ini kita dari tadi ngapain Nyong? Gak ngerti gua anjing.